Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah di hari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus dan yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat pagi semuanya. Biasanya kemarin-kemarin orang pilih duduk paling belakang supaya bisa lihat tulisan di layar. Sekarang sudah paling depan ya, karena layarnya sudah besar, tapi nggak ada tulisannya. Kadang-kadang kemarin-kemarin tulisannya jelas, kalau bacaan ada tulisannya, bacaan 1, bacaan 2 ada teksnya. Sekarang nggak ada teksnya, tapi layarnya baru, nggak apa-apa, ntar disinkronkan. Ada layar baru, ada teks. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi sekali lagi, dan saya mau mengajak saudara-saudari untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, pagi-pagi daripada ngantuk, karena kalau sekarang ini kalau pakai masker ini tidak tahu siapa yang menguap, siapa yang tidak menguap, karena semuanya tertutup masker. Yang paling enak saya, kalau menguap pasti nggak kelihatan. Kalau saudara-saudari menghadap ke belakang dari yang lain nggak kelihatan kalau menguap. Kalau romonya pasti depan kelihatan, tapi selama ini enggak karena sudah pakai masker. Jadi jangan mengantuk ya. Ini jawab pertanyaan saya. Biasanya khusus untuk anak-anak. Anak-anak yang ada di sini atau kita semua yang pernah jadi anak-anak, lebih gampang menemukan uang kembalian di kantong celana bapak daripada ibu. Fakta atau mitos? Fakta. Jelas sekali itu ya, fakta itu ya. Gampang menemukan uang kembalian di kantong bapak ya. Kalau ibu nggak pernah ada pasti ya. Jarang itu ada itu. Seorang istri yang cemburu tanda sayang, fakta atau mitos? Wah, langsung istrinya. Ibu-ibu langsung fakta itu ya.
Seorang suami yang cemburu tanda berlebihan, fakta atau mitos? Fakta. Yang Bapak perdiakan mitos, mitos, mitos. Di balik istri yang sukses ada suami yang stres, fakta atau mitos? Seru banget ya, fakta langsung ya. Bapak itu yang ngomong pasti. Di balik suami yang sukses ada istri yang tangguh. Wah, langsung fakta. Cepat sekali ya kalau ngomong begitu ya. Nah, sekarang nih ya, fakta atau mitos? Jika seorang perempuan menyapu halaman harus bersih supaya suaminya tidak berewokan. Halo, fakta mitos? Oh, fakta mitos. Ibu-ibu jangan nakutin anak perempuan sekarang seperti itu ya. Karena orang-orang, artis-artis semuanya berewokan semua. Pasti nyapunya nggak bersih, senang mereka. Sarukan, apalagi tuh. David Beckham, itu berewokan semua. Nah sekarang lagi, carilah dulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan bagimu. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Ada yang bilang fakta, ada yang bilang mitos. Ya, fakta atau mitos beneran nih? Oh fakta. Yakin? Yakin. Mau jawab mitos takut dosa? Mau jawab fakta kurang beriman? Lebih baik diam, separuhnya diam. Nah lagi nih ya, sekarang nih. Aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang karena aku dan Injil meninggalkan segala-galanya maka mendapatkan 100 kali lipat. Fakta atau mitos? Nah, kan nggak dijawab. Ya tadi betul ya. Kalau sabda Tuhan, kalau mau dijawab fakta kurang iman, mau dijawab mitos takut dosa, ya diam aja lah. Nah, kalau saya tambahin lagi sabda lagi, pasti bingung lagi jawabannya apa ya. Karena Romo belum pengalaman. Kalau yang tadi udah pengalaman semua ya. Gampang menemukan uang di celana Bapak, ya pengalaman. Mungkin yang tadi ini sabda Tuhan ini belum pengalaman kali ya. Jadi ragu-ragu. Nah, ini berawal dari kata fakta dan mitos yang tadi saya tanyakan. Dan kita juga ada hal-hal tertentu yang kita yakin fakta. Ya itu yakin mitos, karena udah pengalaman. Tapi kalau sabda ini, saudara-saudara, ada yang ragu, ada yang mau menjawab malu-malu, ada yang bagaimana, karena ya tadi, sabda Tuhan belum menjadi suatu pegangan dan pengalaman hidup. Kita harus juga melihat itu. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk melihat sabda itu sebagai perwujudan dari Tuhan. Kalau kita berjumpa dengan sabda, yang kita lihat itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi adalah Tuhan yang presentasi di hadapan kita. Nah makanya kalau kita berjumpa dengan Tuhan, seharusnya itu adalah suatu bentuk pengalaman yang harus kita alami. Supaya kita bisa menjawab ini sabdanya fakta atau mitos. Gitu. Dan orang sekurang-kurangnya saudara-saudari bisa menjawab fakta walaupun belum pernah mengalaminya. Yakin duluan gitu ya. Nah ini adalah suatu hal yang perlu kita sadari. Kita sering mendengarkan sabda itu kan setiap minggu. Bahkan juga kalau saudara-saudara ikut pendalaman iman, ya ikut apalagi itu bahkan setiap hari ikut Ekaristi itu ada sabda yang dibacakan. Itu kan presentasi Tuhan yang ketemu dengan kita. Kehadiran Tuhan yang berjumpa dengan kita. Nah harusnya sabda yang bertemu dengan kita itu adalah suatu pengalaman sehingga kita sehari-hari itu bisa meyakinkan apa yang disabdakan Tuhan itu adalah fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, salah satu yang kita lihat di sini dari 3 bacaan ini, bagaimana perlakuan seseorang itu berjumpa dengan presentasi Allah itu, kehadiran Allah. Berjumpa dengan Allah itu seperti apa? Kalau kita tadi dengan sabda, kalau yang 3 tokoh ini yang ada dalam kitab suci yang kita dengarkan ini, itu mereka berjumpa dengan Tuhan dan memiliki reaksinya. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan kita belajar dari tokoh-tokoh ini, kita juga kalau berjumpa dengan sabda, mendengar sabda, itu sudah berjumpa dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa reaksi kita? Apa yang menjadi
perubahan setelah mendengar, berjumpa dengan Tuhan itu melalui sabdanya. Kalau di bacaan pertama itu ada Nabi Yesaya, ya Nabi Yesaya. Ketika dia berhadapan dengan Tuhan, ya berhadapan dengan Tuhan, dia takjub. Makanya dia mengatakan ketika kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya, maka goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Mau menunjukkan bahwa ya saya takjub sekali ketika serafim memuji-muji Allah. Lalu setelah takjub, ya ini kata takjub ini penting. Ketika orang berhadapan dengan Tuhan, berjumpa dengan sabdanya, orang merasa gentar enggak? Orang merasa takjub enggak? Orang merasa tergerak enggak? Orang merasa lain nih kata-kata ini dibandingkan dengan kata-kata yang tadi. Biasanya kalau kita berjumpa atau mendengar sabda Tuhan, itu rada-rada sama saja. Ketika ada kita mendengarkan romo atau lektor membaca dengan suara orang lagi berbicara dengan kita, setelahnya kita anggap sama. Harusnya ada perbedaan, karena ini adalah suara Tuhan. Ada satu kata takjub. Gitu ya. Jadi berhadapan dengan sabda Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, reaksi pertama adalah takjub. Gentar hatinya, tergerak hatinya, tergelitik. Nah ini yang perlu reaksi pertama nih. Kalau belum, ayo marilah kita buat diri kita takjub mendengarkan sabda Tuhan gitu. Yang kedua, yaitu celakalah aku binasa. Yang kedua reaksinya adalah orang atau Nabi Yesaya ini merasa berdosa, merasa bersalah. Atau bisa dikatakan dengan kata lain adalah orang merasa lebih rendah di hadapan Tuhan. Nah, kata-kata aku celaka ini mau menunjukkan bagaimana orang itu merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita mendengarkan sabda, apa reaksi kita setelah takjub? Ya kita merasa diri kita tidak pantas, berdosa di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, setelah orang merasa diri tidak pantas, orang kemudian diubah untuk menjadi pengikut dia, untuk menjadi apa yang diinginkan Tuhan. Lihatlah Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Itu Nabi Yesaya. Nah, di dalam bacaan Injil, Simon sama. Ya. Simon itu juga sama memiliki 3 reaksi tadi. Yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Nah ini kan sabda ya, berhadapan dengan sabda itu dengan Yesus sendiri. Lalu dia mengatakan, Tuhan pergilah dari hadapanku, aku tidak seorang berdosa. Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan. Jadi ada suatu ketakjuban, lalu kemudian dia merasa berdosa, merasa bersalah, merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Sama reaksinya, takjub, tidak pantas. Dan yang terakhir reaksinya adalah sesudah menarik perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Reaksinya yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Paulus juga sama dalam bacaan kedua. Kalau kita baca yang panjang, Paulus itu mengatakan bahwa ketika dia bertakjub dengan Allah yang mengubah dirinya dari seorang yang berdosa menjadi rasul, dia takjub berjumpa dengan Yesus dalam pengalaman rohaninya. Lalu yang kedua, dia merasa berdosa karena siapakah aku ini sampai aku jadi rasul, karena aku seorang penganiaya. Lalu yang ketiga, akhirnya aku mau diutus, kata Paulus. Itu dalam teks yang panjang dari bacaan kedua kali ini. Jadi baik Yesaya, Paulus maupun juga dengan Simon, ketiganya memiliki reaksi yang sama berhadapan dengan Tuhan atau sabda Tuhan. Takjub, yang pertama. Yang kedua, merasa tidak pantas. Yang ketiga, mengikuti kehendak Tuhan. Nah ini yang ketiga ini. Jadi 3 hal itulah yang harusnya kita alami, kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sabda itu atau Tuhan itu sungguh-sungguh bersama dengan kita dalam kehidupan kita. Nah maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ketika mendengarkan kata-kata itu, sabda-sabda yang disampaikan pada kitab suci, apa sih yang menjadi reaksi kita kalau belum sampai ke situ? Takjub, tak pantas, dan akhirnya mengikuti Tuhan. Maka kita diajak untuk melihat apa yang menjadi sabda yang ditujukan pada hari ini. Yaitu satu adalah bertolaklah.
ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Ini salah satu presentasi Tuhan yang hari ini kita terima. Salah satu sabda Tuhan yang hari ini kita terima. Apa reaksi kita? Biasa saja atau ya sudahlah, ini kan sabda yang sering kita dengar, sudah hafal. Kalau kita merenungkan baik-baik sabda ini dengan 3 hal tadi, takjub, ya. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Kata takjub ini tentu saja harus kita lihat bagaimana sabda ini mau menggerakkan kita. Orang yang berhadapan dengan berbicara secara langsung, misalnya tiba-tiba di chat oleh presiden, ya, di WA atau ditelepon oleh presiden, kan pasti kaget, ya. Nah, ini sabda ini berbicara pada kita, Tuhan sendiri yang berbicara pada kita, reaksi kita kan harusnya kan kaget, takjub, ya, tergerak gitu ya. Lalu kemudian merasa tidak pantas dan akhirnya mengikuti dia. Artinya di situ setelah kita takjub, orang diajak untuk merubah dirinya, sadar akan dirinya, diajak untuk merubah dirinya. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudari, kata ini menggema bagi para murid, tentu saja bukan karena mereka mau menangkap ikan, tetapi mereka sekali lagi diajak atau ditantang untuk tidak tenang-tenang saja di tempat yang dangkal, harus berani mengambil resiko, harus berani menjadi orang yang berubah dari penjala manusia ke jadi penjala ikan. Itu kan suatu tantangan tersendiri yang akhirnya mereka meninggalkan segala-galanya. Nah, kalau kita mendengarkan ini, apa yang menjadi reaksi kita? Reaksi kita adalah satu, ketakjuban bahwa Allah sendiri mau menggerakkan kita. Jangan stay pada zona aman. Kita harus bergerak menuju mengambil resiko, mengambil segala sesuatu tantangan hidup kita. Tuhan menggerakkan itu. Kita memang merasa tidak pantas, kita mungkin merasa tidak mampu, tetapi ada Tuhan yang menggerakkan itu. Dan kita diajak untuk mengubah, untuk mengikuti Tuhan. Meninggalkan segala-galanya itu artinya adalah meninggalkan kebiasaan kita yang lama, meninggalkan kebiasaan zona aman kita, zona nyaman kita untuk bergerak maju. Seperti para murid ini meninggalkan perahunya dan segala-galanya dan mengikuti Yesus. Kan aneh ya kalau saudara-saudari dengarkan di sini. Semalaman nangkap ikan sudah dapat ditinggalin ikannya. Enggak dibagi-bagikan, tetapi ditinggalin, kan aneh sekali. Tapi itu menunjukkan bagaimana reaksi para murid ketika mereka mendengarkan sabda itu, betul-betul dia dirubah di situ. Nah, sekarang apa yang menjadi tugas kita? Simpel saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana sabda ini akhirnya mengajak kita untuk mengubah sikap hidup kita juga. Bertolak ke tempat yang lebih dalam dan tebarkan jala. Ada 4 tipe orang, saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam relasi kita. Kalau kita mau bertolak ke tempat yang lebih dalam. Tipe yang pertama itu ada orang levelnya itu selalu melihat ada sisi orang itu kan baik buruk. Tapi yang ini level pertama, orang itu selalu melihat apa-apa buruk terus. Orang lain dilihat nilai jelek terus. Padahal ada baiknya tapi nggak pernah dilihat. Jelek terus. Orang lain dinilai buruk terus ya. Nah, ini relasi ini adalah relasi musuh. Ya, kalau musuh kan orang pasti ngelihatnya musuh jelek terus kan. Jelek mulu, apa-apa salah terus ya. Nah, ini musuh. Yang kedua ada tipe orang melihat ada dia baiknya, ada dia buruknya, tetapi orang ini selalu melihat keburukannya. Kebaikannya ada sih, ya, kebaikannya ada, dia juga lihat itu ada kebaikannya. Tetapi yang diceritakan tuh keburukannya terus. Ya. Misalnya temannya itu suka memberikan makanan, minuman terus setiap hari, tetapi juga ada keburukannya, suka ngupil misalnya ya. Yang diomongin itu adalah suka begini mulu, suka ngupil terus. Nah, itu salah satu bagian di mana ciri-ciri itu pesaing namanya. Tadi musuh, yang kedua pesaing, relasinya pesaing. Bersaing, tapi menceritakan yang buruknya terus gitu ya. Walaupun ngelihat yang baiknya ada. Nah, yang ketiga, tipe yang ketiga, orang itu melihat orang lain itu bisa suami, istri, anak ya. Itu ada baiknya, ada buruknya, tetapi berat kepada baik,
juga berat kepada yang buruk. Jadi yang buruknya diceritakan juga, diingat-ingat, yang baiknya juga diingat-ingat, diceritakan juga. Nah, ini biasa relasinya dengan teman. Dengan teman itu seperti itu juga. Pasti ada berantem-berantemnya lah ya. Ada situasi di mana orang itu menceritakan kebaikan dan keburukannya, netral kalau ini. Dan ini seimbang. Tetapi tahap yang keempat, orang melihat baik dan buruk orang lain, nah tetapi dia berat kepada yang baik. Dia tahu tuh ada yang buruk dilakukan, tetapi ada yang baik, itulah yang yang menjadi perhatiannya dan yang buruk diabaikan. Nah, ini namanya sahabat. Jadi ada relasi musuh, pesaing, teman, dan sahabat. Kalau kita mau bertolak ke tempat yang dalam, maka relasi kita dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan siapapun, dengan anak, maka kalau kita dari level pertama, kita harus bertolak ke level yang 4, bertolak ke tempat yang dalam. Dari mungkin yang pandangannya musuh, pesaing, menjadi teman, dan akhirnya menjadi sahabat. Nah, inilah sabda yang kita dengarkan yang mampu bisa mengubah hidup kita. Artinya kalau kita mau mereaksi yang sama dengan 3 tokoh itu, maka kita setepulang ini merenungkan relasi kita dan siap diubah oleh sabda itu. Bertolak ke tempat yang dalam. Perbaiki relasi kita, semoga relasi kita bukan hanya sekedar menjadi teman saja, tetapi sahabat. Sahabat dengan suami, istri, anak-anak, dan segalanya. Maka levelnya menjadi lebih tinggi lagi. Orang melihat yang buruk dan yang baik, tetapi selalu berat pada yang baik. Ada yang baik, itu yang diutamakan. Saudara-saudari, marilah gentar pada sabda Tuhan diubah dan kita bertolak ke tempat yang dalam. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, tempat yang dalam. Tuhan memberkati kita.